Halo, jumpa lagi dengan saya, Yansen Theophilus. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan Methods Time Measurement part yang kedua. Pada part ini, kita masih akan melanjutkan membahas mengenai bagaimana cara kita melakukan analisis waktu baku secara tidak langsung dengan menggunakan metode Methods Time Measurement atau MTM. Kita review kembali bahwa MTM1 memiliki 11 elemen gerakan, di mana 5 elemen gerakan sudah kita pelajari pada video part yang pertama, yaitu reach atau menjangkau, move atau memindahkan, turn atau memutar, grasp atau menggenggam, dan release atau melepaskan. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutannya untuk elemen gerakan ke-6 sampai ke-11. Kita ingat kembali bahwa waktu gerakan yang kita peroleh dari tabel data waktu MTM itu selalu menggunakan satuan Time Measurement Unit atau TMU. Satu TMU setara dengan 0,00001 jam dan setara dengan 0,036 detik. Maka saya ingatkan kembali, jangan lupa ketika kita sudah ambil data waktu dari tabel waktu setiap masing-masing gerakan, jangan lupa untuk mengkonversi ke satuan jam atau detik. Jangan sampai kita salah di satuan. Kita lanjut membahas yang keenam. Gerakan yang keenam adalah position atau gerakan memposisikan. Gerakan ini merupakan gerakan dasar dari jari atau tangan yang digunakan untuk meluruskan, mengorientasikan, atau mengarahkan sebuah objek dengan objek lainnya dengan tujuan memperoleh hubungan yang spesifik. Pada umumnya gerakan ini muncul setelah objek dipindahkan. Contohnya ketika kita memposisikan obeng untuk memasukkan skru atau kita memposisikan skru ke dalam sebuah lubang yang berulir, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan pemindahan itu diakhiri dengan pemosisian, tapi pada umumnya gerakan ini muncul setelah objek kita pindahkan, lalu kita arahkan untuk melakukan assembly atau gerakan-gerakan lainnya. Simbol dari penulisan position adalah sebagai berikut. Pada simbol yang pertama, pada karakter yang pertama kita menulis P. P besar sebagai simbol positioning. Lalu simbol yang kedua kita menulis 1 atau 2 atau 3, di mana kode ini merupakan kategori gerakan position. Bila kita menulis 1, artinya tidak ada tekanan atau paksaan atau kesukaran ketika kita memposisikan. Jika kita menulis 2, maka ada sedikit tekanan. Dan jika kita menulis 3, maka ada kesukaran atau diperlukan tekanan yang besar untuk memposisikan. Kembali ke contoh tadi, misalnya ketika kita mau memposisikan suatu skru pada suatu lubang berulir, kita harus lihat sikonnya. Kalau misalnya kita itu menempatkan secara horizontal, maka kita perlu memberikan sedikit penekanan supaya dia tidak jatuh. Nah, maka itu kita bisa masukkan ke kategori 2 atau 3, tergantung tingkat kesukarannya. Sedangkan apabila kita memposisikan ke ulir, di mana ulir itu tuh berada posisinya vertikal antara skru dengan lubang ulirnya, maka kita tidak perlu penekanan, kita cukup lepaskan setelah diposisikan, maka kita bisa kategorikan sebagai yang pertama. Lalu karakter yang ketiga adalah bentuk sifat atau bentuk benda yang diarahkan. Kita pakai kode S atau SS atau NS. S itu untuk benda-benda yang simetris, karena cenderung lebih mudah untuk diposisikan. SS itu untuk semi-simetris, jadi dia semi-simetris tahu ya, kalau non-simetris tidak bisa ada kesamaan antara setiap sisinya, sedangkan semi-simetris terdapat ada keserupaan di beberapa sisi tapi tidak seluruhnya. Ya, sedangkan simetris, misalnya permukaannya itu lingkaran, sehingga mau posisinya pemutarannya seperti apapun, kita tetap bisa masukkan secara pas. Ya. Kenapa ini dipertimbangkan? Karena memposisikan benda yang simetris atau semi-simetris
kemungkinan jauh lebih cepat daripada yang non-simetris. Lalu selanjutnya, karakter yang keempat adalah keterangan E atau D yang menunjukkan tingkat kemudahan dalam melakukan gerakan position. Jika kita menulis E, maka pengendaliannya itu cukup mudah. Tidak perlu ada gerakan regress atau perubahan pemegangan. Sedangkan untuk D, ini dalam memposisikan kita sukar mengendalikannya. Pemegangannya harus, ketika kita memposisikan ada kemungkinan pemegangannya itu berubah-ubah di tangan kita. Meskipun bendanya itu tetap stay di tangan kita, tapi ada perubahan pemegangan, itu kita pakai kode D. Nah, pada kasus surface positioning, itu kita punya kode tersendiri ya. Surface positioning itu maksudnya kita menggerakkan, memposisikan benda itu pada suatu permukaan. Misalnya kita mengarahkan ujung pensil ke sebuah titik, atau kita memposisikan penggaris. Nah, ketika kita mau menggaris, meluruskan mistar, jadi pada suatu permukaan yang rata, itu kita pakai kode P1SE atau P2SE. Ya. Kapan kita pakai P1, P2 itu tergantung toleransinya. Kalau kita punya toleransi yang sangat kecil, ya, kurang dari 1/16 inch toleransi itu maksudnya variabilitas yang kita masih izinkan gitu terjadi dalam sebuah gerakan, itu kita pakai P2SE kalau toleransinya sangat kecil. Tapi kalau toleransinya besar, kita pakai P1SE. Ya, 1/16 sampai dengan 1/4. Maka yang P2SE ini akan relatif lebih besar waktunya karena kita butuh ketelitian yang lebih tinggi daripada yang P1SE. Setelah kita dapatkan kode yang sesuai dengan gerakan tersebut, seperti biasa kita cari nilai TMU-nya pada tabel waktu gerakan position. Pada kolom pertama, ini kita mengisi apakah dia loose, close, atau exact, yang ditandai dengan nomor 1, 2, dan 3 sebagai karakter tadi. Lalu kolom yang kedua menunjukkan apakah ada penekanan atau tidak. Sedangkan kolom 3 ini menunjukkan apakah bendanya itu yang kita lakukan positioning simetris atau semi-simetris atau non-simetris. Lalu selanjutnya ada juga perbedaan di sini yang merupakan karakter terakhir tadi mengenai E atau D ya. Apakah mudah dilakukan handling ataukah susah dilakukan handling. Kalau E kita lihat kolom ini, kalau D kita lihat kolom ini. Lalu nanti kita akan dapat berapa nilainya. Berikutnya kita membahas terkait disengage. Disengage adalah gerakan memisahkan suatu objek dari objek lain. Jadi kalau release, kita memisahkan benda kerja yang kita pegang dari tangan kita. Kalau disengage, ini gerakan dasar untuk memisahkan suatu objek dari objek lain. Penulisan disengage terdiri dari 3 karakter, di mana D, karakter pertama adalah D besar yang menunjukkan simbol dari gerakan disengage. Lalu karakter kedua itu merupakan tingkat usaha gerakan disengage. Ada D1, D2, D3. Kalau 1 berarti usaha yang dilakukan sangat sedikit sehingga bisa disatukan dan bercampur dengan gerakan selanjutnya. Sedangkan D2 itu usahanya sedang ya, normal, sedangkan D3 usahanya besar. Dan itu kita biasanya lihat secara subjektif kalau melihat usahanya ya. Apakah melepaskannya itu semudah kita melepaskan bolpen dari tutup bolpen? Ya, sangat mudah. Atau kita harus melepaskan objek yang dilem, jadi pasti cukup keras untuk membukanya, itu mungkin masuknya D3. Dan kita juga bisa lihat dari jarak pemisahannya. Kalau untuk D1 jarak pemisahannya sampai dengan 1 inch, D2 jarak pemisahannya 1-5, D3 jarak pemisahannya lebih dari 5. Nah, jadi kita melihat ketika kita sudah lepaskan, apakah kita butuh menjauhkan si benda kerjanya itu satu sama lain, atau hanya sedikit saja. Nah, itu juga akan menentukan tingkat usahanya. Lalu selanjutnya simbol yang ketiga, karakter yang ketiga adalah E atau D yang menunjukkan tingkat kesulitan. E untuk easy,
D untuk difficult. Dan ini juga relatif cukup subjektif, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pasti, kalau sukar akan semakin besar waktunya daripada yang mudah. Begitu juga dengan tingkat usaha, D3, D2 pasti lebih besar dari D1. Setelah kita dapat kodenya, seperti biasa kita masuk ke tabel waktu gerakan disengage. Pada kolom 1 ini kita melihat tadi tingkat usahanya. Lalu ini kita melihat jarak pemisahannya. Lalu di sini kita melihat dia itu E atau D ya, sebagai karakter terakhir pada simbol disengage. Di sini ada catatan mohon diperhatikan. Bila jarak pemisahannya lebih dari 12, pertambahan jarak setelah 12 masuk kategori gerakan move. Ya, jadi kalau kita lihat di belakang, ini yang D3 itu jaraknya antara 5 sampai 12. Kalau lebih dari 12 gimana? Yang 12-nya dihitung sebagai disengage sampai 12. Selisihnya, sisanya, itu masuk ke gerakan move. Ya. Kalau dia itu move-nya itu, tariknya itu secara berkala, maka tangan kiri dan kanan sama-sama melakukan gerakan move. Ya, kecuali yang satu diam dan yang satu bergerak. Itu berarti kita lihat tangan mana yang bergerak. Selanjutnya, eye time, di mana gerakan ini menunjukkan adanya perubahan pandangan dari satu lokasi atau titik ke titik yang lain. Jadi untuk gerakan yang ini, mata yang berperan. Terdapat dua macam pengukuran untuk menentukan eye travel. Yang pertama adalah dengan membaca tabel berdasarkan derajat perpindahan dari mata, di mana TMU-nya didapatkan dari tabel ini. Kalau derajat perpindahannya 15, 4,3, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya nggak mungkin ya kita ukur derajat perpindahan mata dari matanya. Yang pasti kita akan melihat dia itu dari titik A ke titik B misalnya. Maka kita akan petakan titik A, titik B, dan lokasi kita melihat, lalu kita ukur, kita bisa dapat sudutnya. Itulah yang kita gunakan sebagai derajat perpindahan mata. Ini contohnya ya. HT30, high travel sebesar 30 derajat, itu besarnya 8,6 TMU. Ini contoh yang ada di tabel. Nah, gimana kalau angkanya itu nggak ada di tabel? Kita bisa gunakan rumus ini ya. Jadi nilai TMU-nya sama dengan derajat perpindahan dikali dengan 0,285 TMU. Harusnya hasilnya akan sama saja ya. Karena tabel ini dibuat juga berdasarkan rumus tersebut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mengukur jarak perpindahan atau T dengan jarak tegak lurus antara mata dengan garis perpindahan. Ya. Ibarat kita, ini mata kita awalnya melihat ke titik sini, titik A misalnya, lalu kita pindahkan mata, kita pindah melihat ke titik B. Maka kita bisa dapat peroleh T-nya berapa. Lalu kita juga bisa dapat D-nya berapa dengan melakukan pemetaan. Setelah itu kita menggunakan rumus yang saya tuliskan di sini. 15,2 dikali T per D TMU dengan nilai maksimum 20 TMU. Ya, mau pakai yang mana pendekatannya kurang lebih nanti hasilnya tidak akan beda jauh ya. Disesuaikan kembali dengan gimana gampangnya supaya kita bisa memperoleh nilai TMU tersebut. Itu tadi eye travel, di mana mengukur waktu mata kita berpindah. Nanti bagaimana kalau kita itu matanya berpindah sambil kita melakukan aktivitas lain. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Kalau ada pekerjaan yang gerakannya itu saling berkesinambungan antara beberapa bagian tubuh, itu gimana cara menuliskan, mengukur waktunya. Selanjutnya adalah eye focus. Kalau tadi eye travel itu mata berpindah, sedangkan eye focus ini mata berkonsentrasi untuk melihat suatu objek. Secara umum, eye focus time itu 7,3 TMU. Jadi ketika dia berpindah dari A ke B, itu dia masuknya ke eye travel. Tapi ketika dia butuh fokus, memfokuskan diri di melihat ke titik B, misalnya dia membaca, itu secara umum kita tambahkan 7,3 TMU. Dalam kasus membaca, ini ada rumusnya tersendiri, di mana kita menggunakan asumsi
umum kecepatan membaca manusia adalah 5,05 TMU dikali N, di mana N adalah jumlah kata. Rumus ini didapatkan dengan asumsi umum bahwa kecepatan baca konstan seseorang adalah 330 kata per menit. Didapatkanlah rumus ini. Sehingga dalam kasus membaca, kita bisa gunakan ini dengan menghitung berapa estimasi jumlah kata yang harus dibaca, kita dapat berapa waktu yang dibutuhkan oleh operator tersebut untuk membaca instruksi atau apapun itu. Selanjutnya kita masuk ke elemen gerakan yang ke-9, ada cukup banyak variasinya. Ada horizontal motion, like foot motion, dan vertical motion. Ya, dari namanya horizontal motion itu berisi tentang gerakan-gerakan dalam sumbu horizontal. Nah, terdapat 3 gerakan utama, yaitu walk atau berjalan dengan simbol W besar. Yang kedua side step atau SS. Ini contoh gerakannya. Yang ketiga adalah turn body atau memutar badan, disingkat TB. Ini adalah contoh gerakannya. Kalau berjalan semua udah tahu ya, contoh gerakannya seperti apa. Kita bahas yang pertama, yaitu walk. Cara menghitung walk adalah mengikuti simbol berikut. Karakter pertama yaitu W besar yang menunjukkan gerakan walk. Karakter kedua menunjukkan jumlah langkah atau jarak. Nah, untuk walk ini kita bisa gunakan 2 mode hitungan ya. Kita bisa gunakan mode hitungan dalam jumlah langkah atau pace. Kita bisa gunakan hitungan dalam jarak perpindahan dalam satuan feet. Jadi bukan meter atau sentimeter, tapi feet ya. Pastikan kalian melakukan konversi ketika melakukan analisis. Jangan sampai masih menggunakan metrik. 1 feet sama dengan 30,48 cm untuk kalian ketahui. Nah, ini pakainya gimana? Kapan pakai jarak perpindahan, kapan pakai langkah? Ini tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kita lagi naik tangga, misalnya, akan sulit mengukur jarak perpindahan dalam feet. Maka lebih enak kita pakai pace, silahkan pakai pace. Tapi kalau misalnya kita berpindah sejauh 10 meter, ya, sedangkan kita belum tahu kira-kira berapa pace yang dibutuhkan, berapa langkah sih yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 10 meter itu, lebih enak kita pakai feet. Ya, jadi ini pakai yang mana disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya di yang kedua ini kita pakai satuan pace, maka nanti pakai yang P ini. Pakai kode P di yang ketiga. Kalau kita pakai satuan feet untuk yang kedua, maka kita pakai yang FT untuk karakter ketiga. Lalu yang keempat, ini dipakai bila ada rintangan atau halangan dalam melakukan walk. Misalnya jalan yang dilalui itu tidak rata, licin, atau lagi naik tangga, atau jalanannya itu bebatuan. Itu kita tambahkan O. Kalau misalnya jalanannya enak untuk dijalani, misalnya cuma lantai rumah, lurus, dengan kekasaran yang nyaman, tidak ada obstacles atau halangan rintangan, kita tidak perlu menuliskan O pada karakter terakhir ini. Setelah kita dapat kode yang sesuai, kita cari nilai TMU-nya di tabel ini, horizontal motion walk. Ya, kolom ini menunjukkan kita pakai P atau FT, lalu ada rintangan atau tidak. Nah, nilai waktunya beda semua. Ya. Lalu di sini kita melihat apakah ada berat yang dibawa, apakah ada beban yang dibawa. Jika ada beban yang dibawa, maka kita tambahkan strip di sini. Strip 34 misalnya untuk beban 34 lbs. Karena ini akan menentukan nanti kecepatan berjalannya. Semakin banyak atau semakin besar beban yang dibawa, maka ada kecenderungan waktunya akan semakin lama untuk berjalan. Perlu diingat ya bahwa waktu yang tertera ini itu merupakan waktu per langkah atau waktu per foot. Jadi kita jangan sampai lupa mengalihkan waktu yang diperoleh ini dengan jumlah langkah atau jumlah foot atau jumlah jarak yang
dilakukan oleh gerakan tersebut. Selanjutnya horizontal motion yang kedua, side step, di mana kita melakukan gerakan ke samping ya, dengan 1 atau 2 langkah ke samping tanpa perputaran badan. Terdapat 2 kasus side step, ada SSC1, ada SSC2, ini harusnya 2 ya. SSC1 itu untuk 1 langkah ke samping, sedangkan SSC2 untuk 2 langkah ke samping. 1 langkah ke samping hingga kaki yang pertama kali bergerak menyentuh lantai. Sedangkan untuk 2 langkah ke samping itu hingga kaki yang terakhir kali bergerak menyentuh lantai. Ya, jadi untuk SSC1 tuh cuma langkah 1 kaki selesai. Ya, sedangkan yang 2 itu langkah kaki 1, langkah kaki 2 baru selesai. Nah, berikut besarannya. Kalau perpindahannya kurang dari 12 inch, kita pakai move dan reach. Kalau 12 inch, 17 TMU. Kalau lebih dari 12, kita tambahkan 0,6 TMU per inch. Sedangkan untuk SSC2, kalau perpindahan 12 inch, kita gunakan 34,1, perpindahan lebih dari 12, tambah 1,1. Nah, kurang lebih bedanya itu hampir 2 kali lipat ya, karena tadi kalau SSC1 tuh cuma gerakin 1 kaki, kalau SSC2 2 kaki kan ya, otomatis ada 2 kali movement tersebut. Selanjutnya gerakan horizontal motion yang ketiga, turn body, yaitu memutar badan yang dikerjakan atau 1 langkah atau 2 langkah. Terdapat 2 kasus, yang pertama TBC 1, itu perputaran dengan 1 langkah saja tanpa menggerakkan kedua kaki. Itu nilainya 18,6. Sedangkan TBC 2 itu perputaran dengan 2 langkah. Dalam arti 2 kaki itu bergerak. 37,2. Untuk TBC 1 maupun 2 itu dinilai berdasarkan perputaran 45-90 derajat. Kalau kurang dari 45 derajat, ini termasuk nanti footwork, foot motion di bagian selanjutnya. Kalau perputaran lebih dari 90, ini nilai TMU-nya harus dikalikan 2. Selanjutnya kita membahas leg and foot motion. Yang pertama adalah foot motion atau disingkat FM. Itu nilainya sebesar 8,5 TMU, yaitu gerakan menekan atau mengangkat telapak kaki melalui tumit. Contohnya saat kaki menginjak pedal gas mobil, atau misalnya di mesin jahit manual, dia melakukan penginjakan untuk agar mesin jahitnya itu bergerak, berputar. Syaratnya pergerakannya tidak lebih dari 4 inch. Kalau lebih dari 4 inch nanti masuk ke leg motion, bukan foot motion. Ya, yang dimaksud dengan foot motion adalah gerakan yang dilakukan oleh kaki bagian sini ya. Selanjutnya foot motion dengan heavy pressure. Ini TMU-nya lebih besar ya, 19,1. Yaitu untuk gerakan seperti FM. Tapi FMP ini punya kesukaran atau beban tekanan kaki yang cukup besar. Selanjutnya leg motion, di mana gerakan ini kita menggerakkan kaki baik melalui lutut maupun pinggul. Jadi kalau tadi foot motion itu hanya area tumit yang bergerak, sedangkan untuk leg motion ini kita memanfaatkan kaki bagian atas untuk bergerak. Otot-otot pada kaki bagian atas sampai ke pinggul. Kalau pergerakannya kurang dari sama dengan 6 inch itu kita pakai nilai 7,1, kalau lebih dari 6 inch 1,2. Apakah kalau kita berjalan kita harus hitung juga leg motion-nya? Tidak. Jadi gerakan-gerakan yang dipetakan kalau ada irisan nanti kita akan ambil nilainya terbesar. Tidak semuanya itu ditambahkan, nanti kan mereka akan bergeraknya berkesinambungan. Selanjutnya ada beberapa gerakan lain yang kira-kira ini langsung keluar ya nilainya kalau kita gunakan. Jadi contohnya ini duduk, dari keadaan berdiri kita duduk, nanti langsung ada nilai TMU-nya pada tabel. Lalu selanjutnya kalau berdiri dari keadaan duduk. Lalu yang ketiga ini bend, ketika kita membungkuk dari posisi berdiri.
sehingga tangan dapat menjangkau sebuah objek. Ya. Untuk yang bend ini syaratnya lututnya tetap lurus. Contoh gerakannya seperti ini ya. Yang keempat adalah stop. Nah, bedanya bend dengan stop adalah keduanya sama-sama untuk menjangkau objek di bagian bawah ya biasanya. Tapi kalau stop ini kita lakukan dengan penekukan pada bagian lutut. Ya, jadi kita lihat sama-sama untuk mengambil objek di bawah. Kalau bend ini kita lututnya tetap lurus. Kalau stop, kita melakukan pelakukan pada bagian lutut juga untuk menjangkau benda di bawah. Selanjutnya, kneel on one knee, di mana kita berlutut tapi hanya dengan menggunakan satu lutut saja, sedangkan lutut yang lain menopang. Selanjutnya ada kebalikan dari gerakan bend, jadi arise from bend. Ada arise from stoop, arise from kneel on one knee. Lalu selanjutnya ada kneel on both knees. Jadi mirip dengan sama-sama berlutut ya, dengan kneel on one knee. Tapi kalau kneel on both knees ini kita berlutut di mana kedua kaki kita itu sampai turun ke lantai. Dan yang ke-10, arise from AKBK. Ya. Kebalikan dari ini. Itu tadi 10 gerakan yang mewakili vertical motion. Kalau kita sudah dapat data gerakan body, leg, and foot motion, kita lihat tabelnya ya di akhir. Ini sudah lengkap nilai TMU-nya untuk semua jenis gerakan. Selanjutnya yang ke-10 adalah gerakan crank. Crank ini mirip dengan turn ya, sama-sama gerakan berputar, memutar. Tapi gerakan memutarnya itu kalau yang turn itu terhadap sumbu tangan kita sendiri. Ya. Sedangkan untuk crank ini gerakan memutar jari tangan, pergelangan tangan, di mana perputaran bertumpu pada sendi, seperti siku atau bahu. Jadi bedanya di situ ya. Contoh gerakannya yang paling mudah adalah ketika kita menyetir mobil, kita melakukan gerakan memutar seperti ini. Itu yang disebut crank. Atau misalnya kita membuka sebuah pintu air atau apapun, di mana bentuk pintunya itu, pedal pintunya itu seperti roda yang kita putar, itu gerakan crank. Nah, gerakannya itu bisa berasal dari berbagai sendi, gitu, seperti dari siku atau bahu. Dengan kata lain, ciri-ciri crank itu terdapat diameter putaran, sedangkan untuk gerakan turn hanya ada berapa derajatnya, tidak ada diameternya. Maka kita bisa lihat perbedaannya pula pada simbol. Simbolnya itu terdiri dari 4 karakter. Karakter yang pertama itu jumlah putaran, di mana jumlah putarannya ini minimal setengah putaran. Kalau kurang dari setengah putaran, nanti masih masuknya ke move. Lalu selanjutnya, kita gunakan simbol C besar atau IC, gerakan crank. Ya, nanti kita akan belajar ada 2 jenis, ada yang continuous, ada yang intermittent. Kalau yang intermittent kita pakai kodenya IC atau IC. Sedangkan untuk yang continuous kita pakainya C. Lalu yang ketiga adalah diameter putaran. Di sini bukan derajat putaran, tapi diameter putaran ya. Bedanya sama yang turn. Dalam satuan inch. Dan yang keempat adalah beban. Beban putarannya berapa? Dituliskan jika lebih dari 2,5 lbs. Nah, jadi ketika kita memutar tadi pedal atau setir dan sebagainya, kira-kira beban putarannya seberapa besar? Itu juga perlu di list di sini. Seperti yang saya bilang, gerakan crank dibagi menjadi 2 berdasarkan sifat putarannya. Yang pertama adalah continuous, jika perputarannya itu terus-menerus. Contohnya ketika kita memutar setir mobil, ya, putarannya itu mungkin bisa beberapa kali, dan terus-menerus, itu masuknya ke continuous. Sedangkan pada kasus lain, misalnya kita memutar pintu,
pintu yang berbentuk seperti roda pedalnya, kita putar sekali, diam dulu, kita putar lagi sekali, diam dulu, kita putar lagi. Nah, itu dimaksud dengan intermittent, karena dia tidak continuous pergerakannya. Ada sedikit beda nanti di rumusnya. Untuk yang C, continuous, itu jika beban putaran dikategorikan kecil, maka rumusnya adalah N kali T plus 5,2. Di mana N adalah jumlah putaran, lalu TMU adalah nilai TMU dari satu putaran, jadi T-nya, plus 5,2. Nah, 5,2 ini konstanta penyesuaian untuk gerakan crank. Sedangkan jika ada beban dalam proses gerakan crank tersebut, maka rumusnya menjadi N kali T plus 5,2, lalu di dalam kurung, lalu dikalikan dengan F plus C. Di mana F besar ini merupakan nilai dynamic factor, dan C ini nilai static constant yang diperoleh dari tabel gerakan move yang kita pelajari pada video part 1. Nah, selanjutnya adalah yang intermittent. Jika beban putarannya dikategorikan kecil, maka rumusnya adalah T, di mana T ini merupakan TMU satu putaran, ditambah 5,2, dikalikan N, jumlah putaran. Ya, jadi, karena gerakannya intermittent, putus-putus, maka TMU satu putarannya ditambahkan dengan 5 konstanta cranknya dulu, baru dikalikan dengan jumlah putaran. Jadi bedanya di situ ya, antara yang continuous crank dengan intermittent crank. Sedangkan jika beban putarannya dikategorikan ada, rumusnya menjadi T plus 5,2, lalu dikalikan F, yaitu dynamic factor beban, pembebanan, lalu ditambah C, yaitu static constant dari pembebanan juga, baru terakhir dikalikan dengan N, jumlah putaran. Jadi pada kondisi intermittent ini jumlah putaran dikalikan selalu di akhir. Untuk mendapatkan nilai T besarnya, atau nilai TMU untuk setiap revolution atau perputaran, itu kita dapatkan dari tabel waktu gerakan crank ini. Pada kolom pertama ada diameter of crankingnya dalam satuan inch. Dan pada kolom yang kedua ini nilai T besarnya ya. Ini juga sama ya, hanya beda supaya kolomnya nggak terlalu, supaya barisnya nggak terlalu banyak ke bawah. Ini untuk diameter 1-8 inch, ini 9-20. Selanjutnya, elemen gerakan yang terakhir adalah apply pressure. Apply pressure ini digunakan apabila suatu gerakan itu memerlukan pemakaian tekanan pada waktu gerakan tersebut dilakukan. Contohnya ketika kita melakukan pengencangan skrup dengan obeng, apabila gerakan turn yang kita lakukan ini seperti ini, seperti pada menggerakkan obeng ini, terlihat ada kontraksi otot ya, penekanan di sini. Maka kita harus tambahkan juga apply pressure dalam gerakan turn yang dilakukan. Apply pressure sendiri dibagi menjadi dua kasus, yaitu APA dan APB. APA ini apabila apply pressure ini dilakukan tanpa gerakan regress. Sedangkan APB ini apabila APA itu ditambah dengan gerakan regress. Contohnya seperti ini ya, balik lagi ke sini. Kalau pada kasus obeng ini terlihat ada gerakan regress ya. Setiap kali dia melakukan gerakan turn yang diberikan apply pressure, maka ini masuk ke kasus yang APB. Pemakaian tekanan pada waktu menggerakkan sendiri itu terdiri dari beberapa fase ya. Ada fase AF, apply force, ada fase dwell minimum, ada fase release force. Kalau kita petakan tenaga
terhadap waktu, maka AF ini di saat kita memberikan tenaga lebih untuk melakukan gerakan tersebut. Pada kondisi DM ini kita melakukan maintaining, kita menjaga supaya tekanannya tetap. Selanjutnya itu masuk ke fase release force, di mana kita mulai mengurangi tekanan tersebut untuk gerakan tersebut karena sudah hampir selesai. Lalu khusus untuk yang APB ditambah dengan G2 regress. Maka yang APB itu pasti lebih besar ya, nilai TMU-nya. Ini ya. Jadi kalau APA itu AF plus DM plus RLF. Sedangkan untuk APB ada penambahan regress sebesar 5,6 TMU. Setelah kita mendapatkan semua data waktu, kita ingat kembali bahwa semua data waktu yang kita sudah peroleh dalam satuan TMU tadi harus kita konversi, dan jangan lupa juga ditambahkan dengan allowance, karena semua data-data waktu gerakan tersebut merupakan waktu normal, belum ke waktu standar. Yang pasti perlu kita ingat bahwa allowance itu terdiri dari 3, yaitu allowance untuk kebutuhan pribadi operator, allowance untuk kebutuhan yang tidak terhindarkan, dan allowance untuk kelelahan. Sebagai panduan, kita bisa gunakan tabel yang sudah pernah dipelajari ini ya, di mana kita menentukan allowance terhadap tenaga yang dikeluarkan, lalu sikap kerja, gerakan kerja, lalu ada kelelahan mata, keadaan temperatur, atmosfer tempat kerjanya, keadaan lingkungan yang baik atau buruk, dan juga ada untuk kebutuhan pribadi ya, baik itu bagi pria maupun wanita. Setelah kita memahami bagaimana menentukan nilai TMU, sekarang kita mempelajari bagaimana bagian analisisnya, bagaimana mengisinya. Bagian analisis ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ada bagian COP di sini, yang berisi bagian operasi, tanggal, siapa yang menganalisis, nomor berapa, lembar keberapa dari berapa, jika kita punya beberapa lembar. Lalu ada bagian yang tengah ini. Ya, bagian yang tengah ini kita mengisi tadi semua elemen gerakan yang sudah kita list. Ini untuk tangan kiri, ini untuk tangan kanan. Lalu ini nomor. Nomor itu nanti diisi dengan nomor elemen kerjanya. Jadi kita tahu ya bahwa suatu pekerjaan bisa kita breakdown jadi elemen kerja. Dari setiap elemen kerja bisa kita breakdown lagi jadi elemen gerakan. Nah, setiap elemen gerakan pasti ada elemen kerja yang punya. Nah, itu kita tulis ya, apakah 1, 2, 3. Nanti sebelumnya juga kita tulis dulu elemen kerjanya apa aja. Lalu di LH dan RH ini, kita memasukkan simbol-simbol yang kita telah dapatkan tadi. Apakah gerakan move, gerakan reach, kita tulis semua di sini. Ya, kalau gerakan tersebut dilakukan oleh tangan kiri, maka kita masukin sini. Dan jika dilakukan oleh tangan kanan atau bagian lain tubuh lainnya, itu kita masukin ke RH. Jadi LH-nya untuk tangan kiri, RH untuk tangan kanan, atau bagian tubuh lainnya selain tangan. Sedangkan TMU, ini kita masukkan nilai TMU-nya ya tentunya. Bagaimana jika LH ada nilainya, RH ada nilainya? Maka kita ambil yang paling besar untuk masuk ke sini. Dan yang terakhir, di bagian yang ketiga ini adalah bagian kesimpulan, di mana ini merupakan elemen kerjanya ya. Lalu ada keterangan elemen gerakan, TMU-nya berapa, konversi ke jam atau detik, tambahkan kelonggaran, lalu dapatlah waktu per jam atau menit atau detiknya berapa. Jadi ini masih waktu normal ya, sedangkan ini sudah waktu standar atau waktu baku. Lalu jumlah ulang per siklus. Jadi dalam satu siklus kerja mungkin aja ada elemen kerja yang lebih dari satu kali siklusnya. Kita nggak perlu tulis semuanya ya, karena akan makan tempat dan waktu. Kita bisa tulis jumlah ulang per siklusnya. Dapatlah kita total waktu dan akhirnya kita dapat berapa waktu baku untuk pekerjaan tersebut.
Berikut beberapa pedoman untuk membuat bagan analisis tersebut. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan juga ya, bila bekerja kedua tangan secara bersamaan, tangan kiri diisi tangan kiri, lalu di bagian yang tangan kanan bisa diisi tangan kanan ataupun anggota tubuh lainnya. Nilai TMU-nya ambil yang waktunya lebih besar atau gerakannya lebih banyak. Jika kedua tangan punya satu elemen gerakan tapi TMU yang berbeda, ambil yang nilainya terbesar. Lalu ini juga sudah saya jelaskan ya, tangan kiri tulis tangan kiri saja, tangan kanan tulis tangan kanan atau bagian tubuh lainnya selain tangan. Pastikan apabila pekerjaan-pekerjaan elemen gerakan tersebut dilakukan secara bersamaan, maka dia akan berada pada satu baris yang sama ya. Lalu kolom keterangan tangan tadi sudah dijelaskan, penjelasan mengenai tipe gerakan. Lalu kolom nomor, penomoran kelompok gerakan atau kita bisa sebut elemen kerja. Misalnya dalam suatu pekerjaan, ada kelompok mengambil kain, mengambil sleting, lalu menjahit. Nah, dari setiap elemen kerja ini kita bisa petakan lagi menjadi elemen gerakan. Itulah yang dimaksud. Kolom LH dan RH tadi diisi dengan simbolnya dari setiap elemen gerakan yang sudah kita amati. Lalu di bagian yang bawah tadi bagian kesimpulan diisi dengan kelompok elemen gerakan atau elemen kerja. Dan kita coba hitung sampai dapat TMU total, waktu standar. Jumlah ulang per siklus diisi jika ada yang berulang ya. Tadi sudah dibahas juga. Dan yang terakhir, kesimpulan harus ada di tiap halaman bagian analisis. Pada halaman kedua dan seterusnya, jangan lupa diberikan tanda lanjutan, supaya orang tidak menganalisisnya secara parsial. Setelah kita mempelajari MTM, ada baiknya kita latihan. Untuk latihan yang pertama ini saya akan bahas, nanti ada latihan 2. Nanti kalian coba, akan kita bahas di ruang Google Meet saat berdiskusi, tapi kalian akan saya berikan waktu untuk mencoba dulu. Kita bahas dulu latihan 1 ya. Kasusnya seperti ini, ada seorang pekerja berjalan tanpa beban. Jaraknya 10 meter ke sebuah area penyimpanan barang. Dalam hal ini cat tembok. Setelah sampai pada area tersebut, pekerja itu dengan cara membungkukkan badannya sambil menekuk lututnya. Ini clue ya, berarti dia itu bukan bend tapi stup karena lututnya ikut menekuk. Mengambil 2 buah kaleng cat yang terletak di atas lantai. Masing-masing 1 kaleng di tangan kiri, 1 kaleng di tangan kanan. Kemudian pekerja berdiri dan berbalik badan 180 derajat. Lalu berjalan kembali ke tempat semula. Diketahui juga berat kaleng 7,5 kg. Itulah siklus pekerjaan yang akan kita amati, coba kita hitung MTM-nya. Kalau kalian mau coba dulu silahkan, mau langsung lihat solusinya di slide berikutnya silahkan. Untuk latihan kedua, kunci jawabannya akan saya bahas di ruang diskusi ya. Kita lihat kunci untuk latihan yang pertama. Untuk kelompok gerakan ya, karena ini merupakan gerakan yang simpel, maka hanya ada 1 kelompok gerakan ya, yaitu mengambil cat ke area penyimpanan cat. Gerakan awalnya adalah diasumsikan bahwa orang tersebut startnya adalah sudah berdiri ya, jadi bukan dari posisi duduk. Kalau dari posisi duduk, diketahuinya dari posisi duduk, beda lagi ceritanya. Jadi kalau nanti di soal pun ada keterangan yang kurang, kalian boleh asumsikan ya. Jadi pertama-tama dia berjalan sejauh 10 meter tanpa beban. Nah, sebisa mungkin di bagian tangan kiri dan tangan kanan ini kalian berikan keterangan yang jelas ya, supaya nanti kalau saya ngoreksi pun, saya paham bagaimana jalan berpikir kalian. Lalu kodenya adalah W33FT. Jangan lupa ya, tadi kan jalannya 10 meter, tapi kan bukan dalam satuan meter, tapi dalam satuan feet. Karena tanpa beban tidak ada O di sini. Didapatkanlah TMU segini. 33 dikali 5,3. Jangan lupa bahwa W ini di tabel itu per langkah.
atau per feet. Jadi harus dikalikan dengan jumlah feet-nya. Lalu yang kedua, membungkuk sambil menekuk lutut. Ini termasuk stoop. Nilainya segini, langsung ambil. Lalu dia menjangkau kaleng cat 1 sejauh plus minus 50 cm. Nah, ini kalau misalnya kurang keterangan di soalnya, juga boleh kalian asumsikan misalnya jaraknya berapa. Yang wajar ya untuk bisa mengambil. Dia ceritanya mengambil 2 cat bersamaan, satu tangan kiri, satu tangan kanan. Maka sama ya gerakannya. Kita ambil salah satu, jadi bukan di total ya. Untuk gerakan reach itu bukan di total. Tapi pilih salah satu. Lalu menggenggam kaleng cat. Ini gerakan grass. G1C1 kenapa? Karena ceritanya kaleng cat ini tuh berbentuknya silinder ya. Dapatlah segini. Seperti biasa ya, kalau ada tangan kiri, tangan kanan ada nilainya, kita ambil yang paling besar. Karena ini nilainya sama, bebas kalau mau pilih yang mana. Lalu berdiri, rise from stoop. Selanjutnya balik badan 180 derajat. Karena 180 derajat, ingat nilainya harus dikali 2. Karena tadi TBC 2 itu untuk 45-90 derajat. Kalau 180 derajat perlu dikali 2. Lalu setelah berbalik badan, jalan lagi sejauh 10 meter. Tapi kali ini dengan membawa beban 16,5 lbs, dibulatkan menjadi 17. Nilai per fitnya jadi 6 karena bawa beban, beda sama yang awal, kali 33 karena jaraknya sama seperti yang awal. Selanjutnya ke bagian kesimpulan yang di bagian bawah. Karena kelompok elemen gerakannya hanya satu, kita tulis satu ini, mengambil cat ke area penyimpanan. TMU-nya tadi kita totalkan ya, dari sini. Konversi ke detik, tambahkan allowance, jumlah siklus ulangnya 1, waktu bakunya dapat segini. Sehingga kita dapat simpulkan waktu standar untuk pekerjaan mengambil cat ke area penyimpanan cat pada kasus tersebut adalah 20,083 detik. Sekarang coba secara mandiri kalian kerjakan latihan yang kedua ini. Kalau misalnya ada keterangan soal yang kurang lengkap, kalian boleh tambahkan asumsi, tapi ingat asumsinya harus ditulis pada bagian yang sini ya. Tangan kanan, tangan kiri, kalau ada asumsi yang perlu ditambahkan silahkan. Tapi jangan sampai asumsinya ini merubah soalnya ya. Hanya untuk melengkapi yang tidak ada di soal. Demikian perkuliahan mengenai metode time measurement. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga sehat selalu dan selalu semangat belajar. Sampai jumpa.